Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua baik-baik saja ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem bahan bakar sepeda motor ya. Melanjutkan materi tentang melakukan perbaikan sistem bahan bakar bensin. Kalau melihat dari sistem penyaluran bahan bakar ini, sistem bahan bakar ini bisa kita bedakan menjadi dua bagian, dua versi, yaitu satu tipe alamiah, versi alamiah ya. Satu, yang kedua adalah versi bertekanan. Nah, sistem alamiah di sini yaitu maksudnya di mana sistem bahan bakar ini masih memanfaatkan posisi tangki bahan bakar untuk menyalurkan bahan bakar, itu posisi ketinggian dari tangki bahan bakar untuk menyalurkan bahan bakar ke karburator. Itu masih mengandalkan karburator di sini ya. Sementara sistem bahan bakar bertekanan yaitu sistem bahan bakar yang sudah menggunakan sistem injektor ya, sistem injeksi yang mana harus memanfaatkan atau menggunakan pompa bahan bakar untuk mensuplai bahan bakar tersebut dari tangki, itu harus menggunakan pompa bahan bakar. Kira demikian bisa dipahami ya. Sebelum kita mempelajari secara keseluruhan ini, kita harus paham apa sih fungsi sistem bahan bakar yang ada di sepeda motor itu ya. Fungsi dari sistem bahan bakar pada sepeda motor itu memastikan ya, itu untuk memastikan siapnya bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Jadi fungsi adanya sistem bahan bakar di sini adalah memastikan bahan bakar dan pencampuran bahan bakar ini siap masuk ke dalam ruang bakar. Memastikan bahan bakar siap dan menyalurkan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Karena apabila sistem bahan bakar ini tidak berfungsi, otomatis tidak akan terjadi proses pembakaran dalam ruang bakar. Jadi bisa dipahami ya, mungkin maksudnya betul-betul sistem bahan bakar di sini harus bekerja dengan timing, dengan waktu yang tepat. Bisa dipahami ya anak-anakku semua. Nah, yang termasuk dalam komponen sistem bahan bakar bensin ya, yaitu satu, tangki bahan bakar, kedua, keran bensin, ketiga, selang bensin atau di selang bensin itu ada saringan juga ya, tidak bisa dipisahkan. Terus karburator dan saringan udara. Jadi itulah tadi nama-nama dari komponen sistem bahan bakar bensin ya. Saya ulangi, yaitu tangki bahan bakar, keran bensin, selang bensin dengan saringan bensin ya, karburator dan saringan udara. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen sistem bahan bakar itu. Kita mulai dari tangki bensin. Nah, bagian-bagian dari tangki bensin sini ada 4 bagian yang harus kita pahami di situ ya. Yaitu pertama adalah tank cap, tutup tangki bensin. Terus filler tube, terus fuel cook atau keran bensin, dan yang keempat adalah damper location atau peredam. Nah, fungsi dari tank cap ini, tutup tangki ini, yaitu sebagai penutup lubang dari masuknya bensin ya, juga sebagai pelindung dari debu agar debu tidak masuk ke dalam tangki bensin. Terus yang ketiga itu sebagai lubang pernapasan udara daripada tangki bensin tersebut. Jadi mungkin Anda tidak pernah perhatikan ya, tapi apabila Anda mengambil tutup tangki itu dan perhatikan dengan lebih saksama, mungkin Anda akan melihat lubang kecil di situ. Ada lubang kecil di situ di tutup tangki itu yang berfungsi sebagai lubang pernapasan agar bensin dalam tangki itu bisa lancar keluar ya. Oke, yang kedua adalah filler tube.
Pillar tube ya, atau pillar tube itu berfungsi untuk menahan melimpahnya bensin pada saat terjadi guncangan ya. Nah, pada saat terjadi guncangan itu ada yang menahan. Nah itu pillar ada pas di bawah tutup tangki itu. Yang ketiga itu fuel cook atau keran bensin. Saya kira semua paham lah apa fungsi keran bensin di situ ya. Yaitu untuk membuka dan menutup aliran bensin dari tangki bahan bakar ke selang atau hoses ya. Yang keempat adalah damper location atau peredam. Nah, ini semacam busa yang menahan benturan antara tangki bensin dengan rangka sepeda motor ya. Nah, yang kita bahas pada komponen kedua yang kita bahas pada hari ini itu adalah karburator. Saya kira mungkin pernah lihat karburator ya. Nah, karburator di sini kita harus pahami fungsi dari karburator, yaitu satu itu untuk mengatur perbandingan campuran antara udara dan bahan bakar ya. Jadi karburator di sini berfungsi mengatur campuran antara udara dan bahan bakar mencapai campuran yang ideal. Terus yang kedua itu merubah campuran tersebut menjadi campuran kabut. Mungkin pernah lihat kabut. Sama kalau Anda menyemprotkan obat nyamuk cair itu biasanya itu keluar dalam bentuk kabut. Nah itu dia seperti itu. Yang ketiga adalah menambah dan mengurangi jumlah campuran tersebut sesuai dengan kecepatan dan beban mesin yang berubah-ubah. Ya, jadi karburator di sini betul-betul akan mengimbangi. Apabila Anda memutar gas terlalu dalam, maka dia akan mensuplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan kecepatan Anda pada saat itu. Ya, sekira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa dikirim langsung ke email saya atau bisa menghubungi langsung ke nomor saya atau bisa ke website SMK Negeri 3 Bandung. Mungkin saya akan menjawab di situ. Ya. Baiklah, saya akhiri. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.